tahu bahwasanya sektor kehutanan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, kita bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan juga oleh Amerika Serikat. Ini kita bisa kembangkan dan tingkatkan untuk keuntungan kedua negara di masa depan. Forest Insight Podcast, sebuah ruang bincang santai tapi tentunya penuh makna. Kita ingin menyingkap bagaimanakah peluang besar dan juga tantangan nyata di balik hubungan diplomatik dan juga ekonomi Amerika Serikat dan juga Indonesia. Kali ini kita ingin menggali sebenarnya bagaimanakah kemudian sektor kehutanan ini bisa jadi pintu masuk strategis untuk bisa melihat bisnis Indonesia di kancah Amerika Serikat. Terutama lagi kita juga ingin memahami bagaimanakah kemudian diplomasi ekonomi bisa bekerja di panggung global. Ini narasumber kita nggak main-main ini ya, A1 nih lagi dicari oleh banyak orang gitu ya. Langsung kami hadirkan untuk Anda bersama dengan kami di Forest Insight Podcast. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo. Halo, apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak Maria. Pak Dubes ya gitu kan. Pak Dubes ini luar biasa ya. Dulu pada tahun, kalau saya nggak salah ya, tahun 1986 sempat menemani ayahanda yang Dubes RI bertemu dengan Presiden Amerika Serikat dan sekarang menjadi Duta Besar Amerika Serikat. Gimana Pak Dubes? Luar biasa. Takdir nggak pernah tahu ya Pak? Ini sejarah, kalau bahasa Inggrisnya history repeats. Mantap. Tahun 1986 ya, itu saya sedang ambil doktor di Amerika Serikat. Nggak tahu kenapa almarhum ayah saya, Dubes Susilo Sudarman itu mau menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Reagan. Tahu Pak Presiden sebelum upacara tanya, itu keluarganya siapa saja? Ya. Dibilang, itu anaknya sedang ambil doktor di University Iowa, Amerika Serikat. Dia langsung bilang, suruh datang deh ke Gedung Putih. Oh, wow. Saya tanya, kenapa gitu? Setelah acara penyerahan, beliau langsung ngobrol. Presiden Reagan ini, orang Reagan. Saya ini adalah penyiar sportcaster di University of Iowa tahun 1937. Oh gitu ya? Iya. Terus saya dengar Pak Presiden juga pemain football. Ya, saya pemain football juga. Ibu tahu, nah, apa yang terjadi sebulan yang lalu, kalau nggak hampir 2 bulan yang lalu, Ronald Reagan Library di California mengirimi video yang kita ketemu itu. Wow, luar biasa. Beliau berarti mendengar juga ya foundation di sana ya? Mendengar, karena 2 tahun sudah tidak ada Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Karena saya pun juga melihat Pak, videonya viral tuh ya, bagaimana pada saat pertama kali Presiden Reagan menerima Anda bersama dengan keluarga, kemudian dipadu-padankan dengan pelantikan Anda saat bersama dengan Pak Prabowo. Itu mungkin pertama kali kalau ada acara seperti itu kok keluarganya diundang gitu kan. Betul. Karena memang sebetulnya Presiden Reagan waktu itu adalah seorang sportcaster radio di University of Michigan, di Iowa, tempat sekolah saya. Itu udah garis tangan kayak Pak, ya, gitu ya, sudah takdir. Namanya Mystery of Life ya. Lah, Mystery of Life dan juga History Repeat kalau tadi disampaikan ya. History Repeat. History Repeat, luar biasa sekali. Jadi kita sudah paling tidak 2 tahun ya Pak ya, kekosongan Dubes RI untuk Amerika Serikat. Kemudian nama Anda muncul gitu ya, dilantik oleh Pak Prabowo. Pada saat pelantikan Pak, Bapak Indroyono Susilo dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Bapak sudah sering dilantik, saya percaya itu, sudah 7 presiden gitu ya Pak ya. Tapi kali ini, apa yang berbeda Pak? Memang terus terang saja semua orang menyampaikan Duta Besar Amerika ini dari
fit and proper test di DPR sampai dilantik itu semuanya super cepat. Wow. Iya, Bapak Presiden Prabowo bersurat kepada DPR tanggal 1 Juli mengusulkan 24 calon duta besar untuk 24 negara gitu. Pada tanggal 3 Juli Ibu Puan Maharani melaksanakan sidang paripurna di DPR dan menugaskan Komisi 1 untuk fit and proper test. Tanggal 5 saya sudah fit and proper test. Tanggal 7 Juli kami sudah diputuskan lolos dari DPR. Tanggal 18 Juli Republik Indonesia bersurat kepada Presiden Amerika. Tanggal 12 Agustus pemerintah Amerika Serikat menyetujui pendapatan saya. Dan kemarin saya mendapat kabar kalau bisa tanggal 5 September sudah di Gedung Putih. Wow, kilat sekali. Kilat sekali. Tapi karena surat perlengkapan belum lengkap, saya mohon minta waktu lah minimal akhir bulan ini di sana. Wow, luar biasa Pak. Iya. Dengan fit and proper test yang cukup kilat, bahkan juga pelantikan hingga persetujuan. Tapi kan masih menanti ya Pak, nanti bagaimanakah surat keputusan ya? Surat kepercayaan. Kepercayaan ya. Namanya letter of credence. Yes, dari Pak Presiden Prabowo gitu kepada ya. Presiden. Tapi kalau kita lihat gitu ya, CV Pak Indroyono, waduh berlembar-lembar gitu banyak. Tadi kami juga sempat ngobrol gitu ya Pak ya, bahwa saya ini sudah pernah dapat kepres dari 7 presiden berturut-turut gitu. Ini kalau bisa rekor muri deh ini ya Pak ya. Jadi harusnya masuk. Tadinya saya nggak ada. Kalau 6 kepres 6 presiden itu masih ada temannya yaitu siapa? Gubernur Sutioso. Nah itu ya. dia punya kepres 6 presiden gitu ya. Dan kali ini dengan pelantikan Pak Prabowo jadi 7. Karena saya belum ada yang bisa mengalahkan saya rasanya itu. Nah itu dia Pak, pengalaman Anda luar biasa Pak. Sebut saja kemudian Anda pernah di BPPT, di NASA bahkan, FAO, bahkan juga di dalam negeri Anda sempat menjadi Menko Kemaritiman. Kemudian juga pernah menjadi advisor di Kementerian Pariwisata, bahkan kemudian di kelautan juga Anda ekspert di sana, bahkan juga di sektor kehutanan. Anda bisa ceritakan Pak soal latar belakang Anda yang begitu luar biasa begitu ya, dan saat ini korelasi dengan kepemimpinan Anda saat ini sebagai duta besar di Amerika Serikat. Nah, yang saya garis bawahi dari karir yang 40 tahun ini adalah kalau kita seorang profesional, kita peganglah nilai-nilai profesional tadi dengan berbagai bidang dilaksanakan secara profesional. Salah satu keunggulan seorang profesional adalah kredibilitas. Itu yang saya jaga waktu saya mengabdi di berbagai bidang. Mudah-mudahan ini bisa juga kami pakai untuk menghadapi misi baru mewakili Republik Indonesia di Amerika Serikat. Karena sebenarnya dubes itu tugasnya gampang kok, cuma 4. Ya, pertama duta besar Indroyono itu adalah representasi pribadi Presiden Prabowo di Amerika Serikat. Itu pertama. Yang kedua adalah mewakili bangsa negara, pemerintah, rakyat Indonesia di Amerika Serikat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan Indonesia dan Amerika Serikat untuk kepentingan Indonesia. Yang keempat tapi penting, melindungi seluruh warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Tinggal dijabarkan aja 4 hal tadi. Itu cuma 4 hal Pak, tapi daging semua ini sulitnya luar biasa. Apalagi kan kursi dubes AS bisa kita bilang sebagai kursi seksi Pak. Ya seksi, tapi juga amanah, tapi juga ini merupakan tantangan karena lihat dua negara penting. Amerika penting, saya kira Indonesia juga negara penting ini. Mereka punya 324 juta penduduk, kita 285, sama-sama penting. Kita di antara 2 samudra dan 2 benua. Kita dengan Amerika sama-sama anggota G20, 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dua-duanya saling membutuhkan antara Indonesia dan Amerika. Dan disitulah peran seorang duta besar yang kalau bisa mencari titik temu yang sangat optimal untuk keduanya. Tapi terutama yang Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Ini ahlinya ya. Kita akan tunggu nanti bagaimanakah kiprah dari seorang Pak Indroyono. Tapi kita tahu betul ya Pak ya, jenengan kan sebelum ini kan sempat aktif ya, paling tidak kurang lebih 10 tahun menjadi pemimpin di dunia usaha kehutanan gitu. Kemudian saat ini dipilih sebagai dubes Amerika Serikat begitu. Seperti apa ya Pak kalau Anda kemudian ingin membawa begitu ya sektor usaha kehutanan nanti untuk bisa bersaing di sana? Sebenarnya sebelum itu saya sampaikan, mungkin saya terima kasih kepada APHI karena untuk
salah satu penilaian mungkin saya sudah semua. Kalau ditanya, apakah seorang Indroyono akademisi? Iya, Akademisi. jelas. Apakah Indroyono pernah jadi diplomat di FAO? Pernah. Apa Indonesia pernah jadi anggota kabinet? Pernah. Apakah Indonesia pernah jadi birokrat? Mau dirjen, mau sekjen? Sering. Pernah. Apakah Indonesia sudah pernah di dunia usaha? Pernah. Jadi alhamdulillah 5 profesionalitas ini mudah-mudahan itu yang menjadi titik temunya dan di API tentunya iya. Dan kalau saya tarik ini tentu akan membawa sektor kehutanan lebih besar lagi. Saya akan buka sedikit saja bahwasanya kita sedang membahas sudah mendapat keputusan mengenai reciprocal tarif antara ya kan yang 19% itu, tapi ini sekarang ada September Round namanya. Bulan September ini kita pemerintah Indonesia sedang bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, boleh nggak produk-produk yang penting untuk Amerika Serikat itu kita produksi, bisa nggak mendapatkan tarif yang lebih rendah. Salah satunya adalah produk kayu dan furniture. Nah, kalau sekarang 19%, bisa nggak untuk kayu dan furniture turun? Bisa nggak untuk minyak sawit? Nggak 19% dong, turun, bisa turun. Oh, negosiasi itu masih terbuka ya? Untuk September round iya. Jadi ini saya tadi baru aja sudah rapat persiapan karena pertengahan September ini masih kita upayakan lah. Termasuk tadi kayu dan furniture. Karena pemerintah Amerika Serikat melihat ini adalah masih produk strategis. Pertanyaan mereka, apakah dalam 6 bulan sejak April kemarin industri kayu dan furniture Amerika bisa bangkit. November 2 bulan lagi, pemerintah Amerika akan memutuskan bagaimana penentuan tarif untuk industri furniture dan kayu yang berdampak untuk Indonesia. Tentu harus kita lihat seberapa cepat mereka bisa bangkit, dan kalau bangkit pun seberapa besar bisa bersaing dengan produk dari Indonesia antara lain, karena Indonesia kan menang dengan bahan baku dan juga menang dalam sumber daya manusia ya. Labor cost-nya tentunya bersaing dengan Nah, ya kan terlebih lagi kan tentu kan harapan kita ingin Amerika Serikat sebagai salah satu pasar utama lah ya Pak ya produk-produk kayu tersebut. Terlebih lagi kita juga akan bersaing nih dengan negara-negara lain, ada Kanada ya kan, ada Brasil dan juga lain-lain. Sebenarnya apa sih Pak tantangan yang dihadapi begitu ya bagi para pelaku usaha di bidang sektor kehutanan ini, terutama dalam hal produk kayu tadi yang dihadapi di Amerika Serikat? Saya sekarang harus ganti topi sebagai ketua forum komunikasi masyarakat perhutanan Indonesia. Itu ya. Jadi kalau kita bicara gini deh, tarif reciprocal sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan balance ekspor impor kita dengan Amerika Serikat. Memang kemarin waktu disebut total perdagangan antara kedua negara kan 28 miliar dolar, kita masih surplus besar ya, oleh karena itu dicari keseimbangannya. Namun di sini peluang untuk industri kehutanan itu masih sangat besar karena itu dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Gimana pendekatannya? Tentunya tadi harus dari hilir. Apa itu? Dari hilir adalah misalnya furniture, misalnya plywood. Kalau ekspor yang hilir ini meningkat, tentunya akan menarik hulunya. Menarik APHI masuk karena kita yang memberi pasokan bahan bakunya. Saya kasih contoh saja, ekspor industri furniture kita ke Amerika Serikat itu mendekati 1,6 sampai 1,7 miliar dolar per tahun. Kita berharap khusus ke Amerika Serikat bisa mendekati 3 miliar dolar per tahun. Dari berbagai upaya kita garap, saya ingin sampaikan juga bahwasanya teman-teman hilir itu sangat semangat sampai sudah berpikir bagaimana Pak Dubes kalau kita buka warehouse di sana. Wow. Jadi produk-produk Indonesia langsung ditaruh warehouse sana, nanti kita menjualnya dengan cara e-commerce. Jadi dengan demikian, kalau produk-produk kita masuk di sana, furniture, plywood segala masuk di langsung warehouse di Amerika dan langsung disuplai secara e-commerce ke konsumer gitu ya, kita lebih mempercepat. Ini bukan bicara hilir, tapi juga Kadin juga bicara begitu.
Karena apa? Karena sekarang karena Amerika membuka diri investasi dari luar, kesempatan kita tuh masuk juga. Iya, Jadi nggak cuma hanya dari sana ke sini, kita juga masuk ke sana. Jadi artinya sudah ada lah ya obrolan-obrolan mengenai hal ini di sana. Sudah. Lebih lagi dengan isu anti dumping itu Pak. Nah itu isu anti dumping dan isu subsidinya. Subsidi, ya. Nah itu tentunya akan dilihat, dicari polanya seperti apa. Bagaimana kalau itu kita pakai antara lain misalnya dengan diizinkan gitu. Mari sama-sama lagi gimana kalau kita bisa sawmill ekspor lagi. Bagaimana luas penampang dari kayu-kayu kita bisa diperlebar secara permanen gitu ya, 15.000 mm yang sudah dilaksanakan selama adanya COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa keputusan diperpanjang secara permanen. Bagaimana kalau kita misalnya kalau ekspor log secara terbatas bisa mencontoh ini ekspor batubara. Ekspor batubara itu adalah domestic market obligation dipenuhi dulu. Kalau sudah sisanya silakan gitu ya. Hal seperti ini harus kita laksanakan secara terbuka dan intinya sangat mudah. Intinya adalah semua harus buka datanya secara transparan. Itu yang sulit Pak biasanya. Harus. Nah, di sini alhamdulillah ada SKP 3 Menteri tahun 2000 itu untuk Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian. Beliau sudah sangat sepakat. Cobalah kita review lagi masalah ini. Karena kalau SKP tahun 1990 tahun 2000 sudah 25 tahun gitu ya. Kesempatan kita lihat. Kalau ekspor domestik dipenuhi dahulu, ada sisanya bisa kita ekspor. Ya itu saya kira secara terbatas dengan aturan yang ketat, saya kira itu bagus. Karena jangan sampai ini teman-teman di APAI merasakan, Pak, saya sudah menimbun produksi dan sudah membayar pendapatan negara bukan pajak gitu. Tapi kok produk saya tidak terserap oleh pasar. Nah ini harus kita cari sama-sama lah, dicari win-winnya. Iya, dicari win-win solution. Termasuk juga bagaimana Anda melihat Pak dunia usaha perhutanan begitu ya, selama beberapa waktu terakhir, sebut saja selama 10 tahun terakhir ini Pak, apakah kemudian sudah memenuhi harapan tidak sih? Ya, mungkin Mbak Maria kalau tanya saya masuk dunia kehutanan pada kondisi waktu itu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar-besaran. Ya, itu saya masuk cukup berat. Dan 2015 gitu. Nah, waktu itu kami sampaikan ya saya siap. Tapi syaratnya 3 syarat utama waktu itu. Pertama, kita harus bereskan tidak ada kebakaran hutan dan lahan. Caranya gimana? Kebetulan ilmu saya gitu kan. Jadi saya kerjakan itu. Berhasil. 2016, 17, 18 terus. Nggak ada lagi protes dari negara tetangga adanya asap dari Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, tidak boleh ada illegal logging atau dikurangi. Sepakat kami melaksanakan tugas pemerintah dengan masang barcode segala macam kan, dan menetapkan SVLK. Yang Eropa tuh flag TVPA. Itu kedua. Yang ketiga, kita harus sama-sama menurunkan deforestasi. Yes. Kita sepakat juga dan berhasil. Berhasil, betul. Nah, baru yang keempat, setelah 3 itu berhasil, waktu itu kami siap meningkatkan ekspor. Jadi sejak 2016, waktu kami menjabat diangkat sebagai Ketua APAI, sejak 2016 sampai sekarang, saya kira ekspor Indonesia nggak pernah turun di bawah 10 miliar. Naik terus. Ya, tertinggi 14,2 miliar setelah COVID ya. Tadinya saya sudah bangga sekali, wah naiknya sampai 14 miliar ya. Tahunya tetangga kita Vietnam 17 miliar. Kita kalah juga sama Vietnam. Ya kita memang harus punya daya saing yang cukup besar ya Pak ya. Tapi kalau boleh di-spill mungkin Pak untuk para pelaku usaha saat ini ya, sebenarnya prospek ke depan tuh apa sih Pak? Terlebih lagi kan kita tahu ya dunia saat ini kan sedang mengarah kepada bioenergi, kemudian juga pasar karbon gitu. Jadi saya sampaikan sejak tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja terbit. Salah satunya adalah ada multi usaha kehutanan, betul ya. Jadi sekarang industri kehutanan itu tidak hanya hutan alam maupun hutan tanaman, tapi juga dan yang lainnya ya, termasuk karbon, termasuk pariwisata, termasuk hilirnya itu agroforestry misalnya ya, termasuk silvofisheries, perikanan dan kehutanan. Itu yang harus kita garap.
Dan alhamdulillah sekarang ini secara peraturan perizinannya, saya lupa angkanya ya, sudah lebih dari 120-an, lebih dari itu anggota APHI yang sudah mempunyai izin untuk multi usaha kehutanan. Nah, permasalahannya seberapa yang sudah berimplementasikan. Nah, ini yang harus kita garap sama-sama, karena dulu waktu usul segala macam ini APHI ikut terlibat langsung, disetujui hasilnya oleh pemerintah. Sekarang tugas kita untuk mengimplementasikannya. Tapi mumpuni nggak sih Pak para SDM kita, kemudian juga kalau dilihat para pelaku usaha di bidang ini? Kalau yang dapat izin sudah lebih dari 120-an, tugas kita sekarang adalah, kalau bahasa kami, saya latar belakangnya engineer ya, selalu kita mulai dengan uji coba. Jadi nggak bisa berteori. Oke, mana yang mau kita uji coba? Kami laporan ke Kementerian Kehutanan, beliau setuju, beberapa bidang ayo kita uji cobakan. Gitu. Ini yang sekarang berjalan. Apakah itu sawah sama hutan tanaman? Itu ada sekarang kita coba. Apakah kita coba juga hutan tanaman sama sama peternakan sapi gitu. Apakah itu kita buat juga hutan tanaman dengan pakan maggot. Maggot itu adalah untuk pakan ternak ya. Hal seperti ini yang kita laksanakan. Terus apakah di kanal-kanal gambut kita itu bisa ditebar ikan nila misalnya. Jadi ada kanal gambut, ada pohon hutan tanamannya, ada ikan nilainya untuk masyarakat. Hal seperti ini yang kita garap ke depan ya. Dengan uji coba, kalau bagus direplikasikan. Karena biasa pada curhat gitu Pak, aduh kalau ngomongin soal hilirisasi nih berarti ongkos gitu. Jadi kadang banyak juga para pelaku usaha yang memang itu tadi implementasinya masih kemudian dianggap kurang. Tapi saya belajar karena saya 8 tahun ngurusi APHI, gampang kok menilainya. Kalau sukses, kalau untung, tenang, nggak komen. Tapi kalau ada masalah langsung teriak. Kita ngerti kok itu, jadi itu tipikal gitu. Jadi kita cari jalan tengahnya ya. Oleh karena itu saya kira mungkin kalau Mbak Maria tahu ya, sejak 2017 justru APHI yang meluncurkan produk ekspor setiap bulan. Ya kan? Jadi kita itu memantau dari data yang ada, produk-produk kita yang hilir sampai hulu, berapa yang kita ekspor, berapa miliar dolar ke negara mana saja, tapi hulunya berapa hutan alam yang diproduksi, berapa hutan tanaman diproduksi, berapa perhutani memproduksi hutan. Jadi kita lihat. Jadi itu setiap bulan. Jadi kita ini kalau turun gini pasti sebentar lagi para anggota akan mengeluh. Ini gitu. sudah paham polanya gitu ya. Oke. Jadi kan sebenarnya artinya dunia usaha kita sebenarnya sudah siap ya Pak ya, bahkan juga mampu. Tapi bagaimana diplomasi ekonomi bisa mengaitkan gitu ya sektor usaha kehutanan ini dengan agenda besar Amerika Serikat yang saat ini sudah mulai transisi energi, ekonomi hijau tersebut. Oleh karena itu, karena saya jadi duta besar Amerika gitu ya, dan Amerika tadi kita trade balance-nya termasuk surplus besar gitu ya. Mendekati sektor kehutanan ini saya bermainnya di hilir. Kalau secara di APHI waktu itu saya bermainnya di hulu banget gitu kan. Kalau sekarang nggak, harus main di hilir. Sudah waktunya. Dengan cita-cita kalau hilirnya meningkat banyak, mereka pasti membutuhkan bahan baku. Nah, bahan bakunya adanya di hulu. Nah, di hulu adalah peran dari para anggota APHI. Kira-kira demikian. Jadi oleh karena itu tadi kami sampaikan, sangat diharapkan baik para pelaku usaha dari hulu ke hilir itu, marilah kita bicara dengan data yang transparan sehingga pemerintah enak mengambil keputusan, asosiasi juga enak untuk memberi masukan kepada para pengambil keputusan begitu. Termasuk kan kita tahu ya Pak, Amerika Serikat kan terutama untuk produk-produk yang demikian, produk sektor kehutanan, kemudian juga apalagi untuk hilirisasinya begitu ya. Mereka punya regulasi yang ketat, bahkan standar keberlanjutannya juga cukup ketat begitu ya. Apa sih Pak, Anda sebagai dubes begitu ya, apa yang didorong kepada para pelaku usaha di bidang kehutanan ini untuk kemudian bisa bersaing di sana? Satu yang menarik, ini pertanyaan bagus soalnya ya. Kita itu tahun 2023 ada US Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, kemitraan strategis Indonesia Amerika. Kemarin kebetulan saya ketemu Bapak Presiden SBY, ternyata ini diawali pada tahap periode beliau. Kemarin tahun 2023 diperpanjang US Indonesia
Comprehensive Strategic Partnership ini antara Presiden Joe Biden dengan Pak Presiden Jokowi. Nah, ini adalah payung, dan ternyata kami pantau, betul kami sempat bertemu dengan para menteri sebelum kami berangkat ya, tentunya mohon masukan. Banyak yang belum tahu masalah ini. Nah, kami lihat salah satu yang utama tapi belum dilaksanakan adalah yaitu Indonesia Amerika itu ingin bersama sangat besar untuk usaha kecil dan menengah. Ada 2 industri kecil dan menengah itu di bawah Kementerian Perindustrian, usaha kecil dan menengah di bawah Kementerian UKM. 2 sektor ini, Amerika dan Indonesia, membuka pintu. Di sana ada US Small Business Administration. Jadi saya pernah kerja di NASA gitu, National Aeronautics and Space Administration gitu, atau kerja di NOAA, urusan kebakaran hutan, National Oceanic and Atmospheric Administration. Ternyata di sana ada US Small Business Administration. Dulu waktu saya aktif nggak pernah saya ikuti kan. Itu kecil itu. Ternyata itu penting. Betul. Itu. Jadi 60 juta UKM kita tentunya nanti bisa dikonekkan dengan mereka. Nah, kalau ini bisa digarap, karena baik di Indonesia dan di Amerika, usaha kecil dan menengah, industri kecil dan menengah itu mendapatkan banyak insentif dari negara masing-masing. Oh wow. Iya. Nah, ini yang banyak nggak tahu ya Pak ya? Banyak nggak tahu. Jadi waktu saya bicara 2 menteri, Bapak Menteri Perindustrian dan Bapak Menteri UKM, iya deh Pak Endo, saya kerjasama masalah ini. Yang lebih seru lagi, tahun depan itu Amerika menjadi tuan rumah pertemuan G20. Nah, jadi tentu Bapak Presiden akan hadir November 2026 gitu. Tapi kan pertemuan tingkat presiden itu diawali dengan pertemuan tingkat menteri. Mulai Februari udah mulai. Jadi nanti ada program Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, Menteri Kebudayaan, Menteri Perindustrian. Mereka langsung ya sudah, nanti Bapak kita ke sana selain datang sidang, yuk berbagai MOU, berbagai kontrak kami siapkan. Tapi biasanya Pak, masalah dari para UKM dan UMKM ini kan mereka tuh mohon maaf ya bahasanya udah minder duluan gitu. Tapi kalau ngomong pasarnya mana Amerika Serikat, waduh udah pada takut. Nah, apa sih Pak mungkin tips ya Pak untuk memberikan kepercayaan diri bagi mereka gitu loh Pak? Sekarang gini, saya balik Maria ya. Bukankah company besar Pertamina, PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Indonesia, semua punya UKM binaan, betul? Betul sekali, betul. Dalam berbagai sektor. Tugas kami sekarang adalah minta beliau-beliau itu tadi milih beberapa UKM binaan mereka sampai ekspor. Saya kemarin baru bertemu dengan Deputi Bank Indonesia, karena BI yang sudah, yang saya sampaikan tadi BNI, Mandiri, BRI kan semua punya perwakilan di Amerika. Ternyata Bank Indonesia bilang, Pak Endo, kami sudah apa saja, saya tanya, tahukah Anda tanaman hias itu sudah ekspor? Amerika. Wow. Nah, jadi berarti saya tinggal membesar. Mereka langsung bilang, Pak, kami punya listnya. Nah, jadi tugas mereka nanti, termasuk PLN, termasuk Pertamina, termasuk Sinarmas, yang private sector. Ya. Mereka bilang kami siap. Jadi membinanya tidak hanya membina supaya sampai bisa, tapi sampai ekspor. Sampai ekspor, dan itu kan menyediakan ruang itu Pak. Ya, itu tugas kendaraan menuju ke sana ya, gitu loh. itu tugas duta besar Indonesia di Amerika tuh cukup lengkap ya aparatnya. Selain kami punya para diplomat kita, tapi kami punya atase ya dari hampir semua kementerian, termasuk atase perdagangan yang mempertemukan dengan Zoom ya tadi tiap minggu tiap bulan membentukkan 2 usaha ekspor impor gitu. Dan kami sudah minta Kadin bisa menjadi pemantau mana yang bergerak. Jadi kita sekarang bergerak sama-sama. Ya. Jadi payung besarnya tadi US Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, kita turun ke bawah. Jadi lo tanya. Kerjanya banyak ya Pak? Menarik karena tadi waktu kami berkeliling ini banyak potensi yang belum digarap. Jadi kan tadi enak kerjanya ini. Ini saya belum berangkat loh nih, baru belajar aja. Katanya udah banyak apa yang harus kerjakan, antri semua gitu ya Pak. Tapi artinya sebenarnya memang sudah ada arah ke sana, bahkan juga fasilitas dan juga kendaraannya sudah disiapkan. Betul. Termasuk kalau kita bicara soal sektor kehutanan, kan banyak tuh ya Pak persiapan yang harus mereka lakukan. Salah satunya soal sertifikasi legalitas kayu misalnya ya kan. Lagi juga standar keberlanjutannya. Nah ini
boleh dong Pak tips gitu ya agar mereka semakin semangat lagi gitu Pak. Ayo dong mainnya pasar global gitu, ini pasarnya luas loh gitu. Ya, jadi ya sudah pasti yang namanya green economy semuanya juga ikut bersama seluruh dunia. Jadi saya kira kalau namanya kayu legal, semua juga mau kayu legal ya gitu ya. Dan kita ada yang mandatory seperti SVLK. SVLK diakui juga kan sama Eropa, Flektif IBA, tapi ada juga yang voluntary, FSC misalnya. Ya silakan lah, itu digarap. Jadi itu jadi ada gini, isunya dalam negeri apa, itu diselesaikan di dalam negeri. Isunya luar negeri apa, kalau dari saya tugasnya memacu ekspor, tugasnya duta besar bukan pintu. Kami di sana kan dengan jaringannya di sana langsung. Bagi ISUM juga bisa, tapi kehadiran seorang duta besar, yang tadi mewakili Indonesia juga dalam memperkuat bersama antara lain ekonomi ya kita laksanakan. Oke, jadi ya jangan khawatir gitu ya. Tenang saja para pelaku usaha sudah siap, percayakan kepada Pak Indroyono, Pak Dubes kita gitu ya Pak ya. Ini saya terima kasih, mohon kalau ditanya saya belajar banyak dari APAI. Ini ya tolong kita catat sama-sama ya. Waktu kita saya mulai bertugas di APAI, kita menghadapi kebakaran hutan yang luar biasa. Ya, tapi sudah clear sampai waktu itu dilaporkan waktu kita mau G20 di tahun 2020 di Bali dilaporkan udah 80% turunnya gitu ya. Jadi udah no issues gitu ya. Jadi masalah misalnya. Yang kedua, kita pengalaman membuat semuanya legal. Ya, dengan SVLK, no issues juga. Ketiga, kita sudah bisa memacu ekspor. Jadi saya belajar banyak. Ini kan tinggal diperluas saja pengalaman ini untuk tadi di sana. Waktu ada COVID, coba kita. Anda di sana tuh di sektor ini kan Pak? Ya, kami didatangi karena laporan tiap hari waktu itu 2020 itu turun. Ekspor bulan ini minus 6% Pak. Terus ekspor bulan ke depan minus 7% Pak. Ekspor ke depan minus 8% Pak. Gitu kan? Langsung kita bergerak dibantu oleh para duta besar kita seluruh dunia. Akhirnya kita rebound. 2021 rebound lagi, 2022 kita rebound lagi. Jadi pengalaman sudah ada, ya tinggal di ekskalasi saja. Eskalasi saja. Nampaknya cukup optimis ya Pak. Insya Allah gitu. Ini dengan doa Bapak Ibu sekalian ya, terutama warga masyarakat kehutanan, mudah-mudahan kami bisa membawa amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin Pak kalau kemudian apa yang mau disampaikan begitu ya Pak, pesan dari Anda saat ini yang memang paham betul bagaimana dunia usaha perhutanan sekaligus juga sudah mengemban jabatan sebagai duta besar RI gitu ya Pak ya. Apa sih Pak yang mau disampaikan kepada para pelaku usaha kita untuk bisa ayo kita go ekspor gitu? Ya. Pertama untuk saya sampaikan bahwasanya sebenarnya potensi kerjasama ekonomi antara kedua negara itu sangat terbuka lebar, itu pertama ya. Kedua, tadi payung hukumnya juga sudah ada cukup kuat, yaitu US Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. Yang ketiga, mungkin kita sepakat ya, ini dua negara besar di dunia, terus terang aja ya. Tadi Amerika negara besar, Indonesia juga negara besar. Indonesia butuh Amerika, Amerika juga butuh Indonesia. Ini negara yang di antara dua samudra dan dua benua kita ini ya, mereka sangat membutuhkan kita. Kita adalah tokoh dari negara Asia Tenggara terbesar ekonominya di ASEAN gitu ya. Tentu mereka ingin ASEAN itu aman dan damai supaya tetap bisa membangun. Kita juga memberikan pengaruh di region Asia Pasifik yang sekarang yang paling dinamis saya kira di Asia Pasifik, kita anggota APEC dan sebagainya. Tapi secara global Indonesia berperan aktif sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 untuk menetapkan perdamaian, ikut serta dalam penetapan perdamaian dunia, dan juga mukadimahnya kita mendukung kemerdekaan semua bangsa-bangsa di dunia. Jadi sebenarnya peran kita cukup aktif. Betul, saya pernah direktur multilateral di FAO gitu ya. Ada peran juga di sana untuk badan-badan dunia. Jadi harapannya besar, termasuk juga untuk kehutanan antara Indonesia dan Amerika. Karena apapun potensinya besar, tinggal mari kita gali sama-sama. Kalau tadi Mbak Maria bilang nggak perlu takut loh ya. Iya gitu ya Pak ya. Ada Pak Indroyono, tenang saja. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali. Kita jadi kemudian punya kepercayaan diri saat ini Pak dengan apa yang kemudian Anda sampaikan, Anda janjikan Pak. Saya tinggal tugas kami menagih ya Pak ya, nanti pada saat kepemimpinan Anda begitu ya. Jadi ini tentu obrolan daging semua nih ya, relevan untuk para pelaku usaha
di sektor kehutanan dan tentunya bagaimana masa depan keberlanjutan investasi dan juga tentunya hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Sekali lagi selamat Pak Dubes Terima atas kasih. jabatannya. Semoga amanah dan juga bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ke depan dan juga bisa bersaing di kancah global termasuk baik. Amerika Serikat. Terima kasih dan mohon doa restunya dari masyarakat Indonesia, terutama khususnya para keluarga besar industri kehutanan Indonesia. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Indra, Pak Dubes. Semoga nanti titip salam ya Pak ya. Untuk misalnya bagaimana kemudian sektor kehutanan ini bisa betul-betul bermain di pasar Amerika Serikat. Terima kasih banyak Pak Baik. Dubes. Nanti kita podcast setahun lagi kita boleh podcast lagi. Wow, kita nantikan. Terima Di- kasih banyak di Pak Dubes. Terima Amerika. kasih. Terima Kami kasih. akhiri bagaimana podcast kita hari ini di Forest Insight Podcast. Kita coba lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.